Bismillahirrahmanirrahim. Acara kegiatan ngabuburit pengawasan yang digagas oleh Bawaslu RI pada hari ini akan segera kami mulai. Kepada Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Maluku, dipersilakan mengambil tempat di depan. Bapak narasumber boleh ambil tempat di depan, Pak. Acara kegiatan ngabuburit pengawasan bersama Bawaslu Provinsi Maluku dengan tema kolaborasi pengawasan bersama masyarakat di bulan Ramadan 1445 Hijriah yang dilaksanakan oleh Bawaslu Republik Indonesia di Bawaslu Provinsi Maluku pada hari ini 24 Maret 2024. Segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat menanti berbuka puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan. Pertama-tama kita dengarkan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Pengawas Pemilu. Hadirin dimohon berdiri.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Maluku, yang kami hormati rombongan panitia gagasan kegiatan ngabuburit dari Bawaslu RI beserta rombongan, yang kami hormati Bapak narasumber kita pada hari ini, Bapak Abdullah Eli SHMH, Ibu Kabak Pengawasan beserta staf, dan seluruh peserta kegiatan yang berkenan hadir pada hari ini. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena rahmatnya di bulan suci ini kita dapat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan kegiatan ngabuburit pengawasan, kolaborasi pengawasan bersama masyarakat di bulan Ramadan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bawaslu Republik Indonesia yang telah mempercayakan Bawaslu Provinsi Maluku sebagai salah satu provinsi yang melaksanakan kegiatan ngabuburit pada hari ini. Untuk tidak membuang-buang waktu kita pada sore hari ini, mari kita dengarkan sambutan sekaligus arahan pembuka yang akan disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Bapak Dr. Subair. Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian dan shalom. Yang saya hormati, saya banggakan rekan pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku. Pertama, Bapak Dr. Stefin Melai, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Diklat. Hanya begini, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat. Ya. Yang saya hormati, Dinda Daim Bacurahwarin, Sahibul Hajat, ya. Beliau adalah Koordinat Pencegahan, Humas, dan Partisipasi Masyarakat, yang jika seandainya kegiatan ini dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, maka Pak Daim adalah sahibul hajatnya. Kemudian yang sangat saya hormati, saya banggakan, Abanda Abdullah Eli, yang pada hari ini akan menjadi narasumber kita. Beliau adalah Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, periode tahun 2017-2022. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan tim dari Bawaslu RI yang menjadi pelaksana dari kegiatan ini. Terima kasih telah memilih Maluku sebagai salah satu provinsi pelaksana kegiatan ngabuburit. Bapak Ibu sekalian, peserta ngabuburit pengawasan di Bawaslu Provinsi Maluku yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberi kita kesehatan dan juga kesempatan untuk bertemu di tempat yang sebenarnya gemerlap kalau malam hari ini, tapi kita sulap menjadi tempat yang religius karena kita gunakan untuk berbuka puasa bersama. Bapak Ibu, Bawaslu RI menunjuk 15 provinsi untuk melakukan kegiatan ngabuburit pengawasan. 15 provinsi ini dipilih karena dianggap sebagai provinsi dengan prestasi pencegahan terbaik di Indonesia. Kita tepuk tangan ya untuk Maluku. Dan sesungguhnya Bawaslu Provinsi Maluku bisa menjadi salah satu provinsi dengan prestasi terbaik dalam hal pencegahan. Itu tidak luput dari kontribusi saudara yang hadir di tempat ini. Ini saya lihat teman-teman dari OKP Ormas. Ya, kita sebelum pemilu kemarin melakukan beberapa kegiatan
dan bahkan sampai pada penandatanganan MOU untuk pengawasan partisipatif pemilu tahun 2024. Dari sisi itu kita luar biasa. Ya. Rasanya tidak ada OKP di Maluku yang belum bekerja sama dengan Bawaslu Provinsi Maluku untuk mengawasi pemilu tahun 2024 kemarin. Ya, tidak ada yang luput ya. Kita semua sudah tanda tangan, bahkan ada yang tanda tangannya bukan hanya sekali, bisa 2 kali, 3 kali. Itu luar biasa. Dan mewakili Bawaslu Provinsi Maluku, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tapi ingat bahwa pemilu ini kan bukan milik Bawaslu, bukan milik KPU, dan bukan milik partai politik serta calon-calon independen, serta calon presiden, melainkan ini milik bersama. Saya kok merasakan di pemilu kemarin ya, seakan-akan pemilu ini hanya milik kita Bawaslu, milik KPU, dan milik para calon. Saya mencari-cari ini OKP yang dulu tanda tangan sama kita di mana ini? Rasanya kok tiba-tiba hilang begitu saja. Saya misalnya mungkin komunikasi intens dengan ketua PMKRI ya, Dinda ketua PMKRI, tapi juga tidak melapor. Saya minta lapor saja ke Bawaslu, tapi itu juga tidak melapor. Ya, tapi sudah bagus lah ya, sudah ada perhatian dari PMKRI kemarin di Maluku Tenggara, sudah ada perhatian yang begitu serius terkait dengan dugaan kecurangan-kecurangan pemilu yang terjadi di sana. Cuma memang masih perlu selangkah lagi. Karena bentuk partisipasi konkret dari teman-teman OKP sebenarnya adalah melaporkan dugaan pelanggaran yang teman-teman temukan. Pencegahan kan sudah selesai nih. Ya. Nah, jika pencegahan sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah lakukan penindakan. Penindakannya seperti apa? Melaporkan dugaan pelanggaran yang teman-teman temukan di lapangan itu ke Bawaslu, di Bawaslu terdekat yang bisa dijangkau. Ke Panwascam juga bisa, ke Bawaslu Kabupaten juga bisa, ke Bawaslu Provinsi juga bisa. Hari ini Bawaslu Provinsi sedang menangani 3 perkara dugaan pelanggaran administratif pemilu yang 3-tiganya dilaporkan oleh caleg, tidak ada yang dilaporkan oleh OKP. Banyak sekali dugaan pelanggaran pidana yang kita temukan. Misalnya banyak pergeseran suara kan. Ingat pleno terakhir misalnya itu, Pak Stefin menjadi motor di situ, merekomendasikan pembukaan kotak suara, dan itu kan berdampak pada terjadinya calon yang ditetapkan sebagai calon terpilih. Ada dugaan pelanggaran pidana di situ berupa pergeseran suara yang dilakukan oleh penyelenggara. Kami tentu saja punya kewajiban, atau bukan kewajiban lah, punya tugas untuk menindaklanjuti itu, menemukan sebagai dugaan pelanggaran pidana agar ada efek jera. Kenapa? Karena kita sedang menghadapi pilkada tahun 2024. Tapi dengan beban pekerjaan yang luar biasa rasanya hari ini, bahkan bernafas pun rasanya kita susah, maka kita tidak mungkin bisa mengerjakan semua. Nah, butuh kontribusi dari masyarakat misalnya. Ada juga misalnya ini saya ingat ada mama di sebelah kiri saya ini, ibu mama bukan mama, ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang melaporkan dugaan pelanggaran pemilu ke Bawaslu. Tapi kan dilaporkannya karena hanya tidak puas. Harusnya dikasih 300, cuma dikasih 100. Kan tidak enak rasanya kalau begitu kan. Ya kan? Dijanji nanti kalau saya terpilih, saya kasih 300.000. Ya kan? Setelah ditetapkan terpilih, ternyata belum dikasih baru 100.000. Mereka lapor ke Bawaslu. Ini lapor karena melaporkan politik uang atau karena kecewa tidak dikasih full nih? Tapi itu sudah bagus, daripada tidak lapor sama sekali kan Ibu ya. Sudah bagus dan akan kita lihat ke depan. Bapak Ibu sekalian, ini kan ngabuburit. Ya, dalam bahasa ngabuburit bahasa Ambon bukan? Bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Ambon ngabuburit apa itu? Makan angin. Apa Dinda? Apa namanya?
Hah? Ya pokoknya ngabuburit itu kan tidak boleh serius kan? Iya, ini kan kita lihat ketua kami ini sudah pakai jas begini kan, waduh, katong pikir ini acaranya serius ini. Saya malah pakai sandal karena saya pikir ini memang acaranya harus santai. Namanya ngabuburit. Ya, ngabuburit itu kan kita ngobrol-ngobrol, menghabiskan waktu sambil menunggu buka puasa bersama, buka puasa. Jadi jangan sampai ngabuburit ini membuat kita menghadapi atau merasakan puasa tambah berat gitu. harus membuat kita, kan ngabuburit itu kan filosofi dasarnya adalah kita menghabiskan waktu jelang buka puasa agar rasa puasa itu tidak terlalu berat buat kita. Dalam konteks ngabuburit pengawasan agar saudara yang non muslim juga merasakan bagaimana rasanya menjelang buka puasa ini. Pak Stephen ini orang yang paling konsisten berbuka puasa, konsisten. Dalam artian kita hampir 13 hari di KPU melakukan pengawasan rekapitulasi, dan Pak Stephen juga tidak makan, sesekali minum lah ya. Oh, 2 kali. 2 kali minum. Dan seperti pesan dari pimpinan kami Bawaslu RI Ibu Loli Suhenti, ya ngabuburit ini memang bukan milik muslim semata, ini milik bersama, ya. Jadi ikut merasakan ya gimana rasanya menjelang buka puasa, tapi tidak boleh makan minum sebelum buka puasa. Tadi saya lihat misalnya ada staf yang katanya masuk tidak merokok tapi pegang rokok, ditegur langsung. Kenapa? Karena kita ngabuburit. Ngabuburit artinya kita sedang berkumpul menghabiskan waktu menunggu buka puasa. Jangan sambil berbuka puasa. Jadi itu ya. Mohon maaf kalau agak kepanjangan. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu, bapak-bapak, ini ibu saja, ini teman-teman OKP saya yang saya sudah sering lihat, adik-adik saya, terima kasih sudah datang mengikuti kegiatan ini. Nanti ada materi dari Pak Uya, mungkin ada diskusi juga ya kita ya. Iya, saya memang sempat agak protes ke jadwalnya itu ya, karena harusnya dimulai jam 3, lalu kita selesai jam 17.20. Pertanyaannya 17.20 ke 18.45 itu kita ngapain? Nah ini sudah pas ini waktunya, ini betul-betul ngabuburit. Sekarang sudah jam 17. Ya pas berarti ya, Abang Uya mungkin beberapa menit, lalu kita masih bisa diskusi, ngobrol-ngobrol. Yunda silakan masuk Yunda. Nah kita sudah lengkap ini, ada 4 orang. Pak Samsun Inilow sedang di Jakarta untuk melakukan persiapan PHPU, dan pada bulan Mei nanti ya kita akan melakukan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Di Maluku kita ada tiga perkara ya Yunda ya, 3 perkara yang akan disidangkan pada bulan Mei, sehingga bulan Maret April ini saya pikir kita bisa gunakan untuk memaksimalkan upaya pencegahan pelanggaran untuk pilkada tahun 2024. Kita akan ketemu semua lagi teman-teman semua ya, adik-adik dari OKP kita akan bersama-sama lagi. Tapi saya harap untuk pilkada kerjasama kita lebih bagus daripada pemilu tahun 2024. Kita nanti akan mengulang lagi dengan MOU. Tapi kita harap setelah MOU itu ada upaya aktif dari teman-teman semua untuk setidaknya jika menemukan pelanggaran, laporkan ke Bawaslu agar jangan semua pelanggaran itu menjadi temuan Bawaslu di semua jajaran, tapi lebih bagus lagi kalau ada laporan dari masyarakat karena lebih cepat proses penyelesaiannya. Itu saja mungkin sebagai pengantar dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Demikian, billahi fi sabilil haq wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Ketua atas sambutannya pada sore hari ini. Selanjutnya kita dengarkan lantunan ayat kursi Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak B.J. Divinubun. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, tabarakallah. Sungguh indah lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Bapak B.J. Divinubun. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selanjutnya kita akan ada pada materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini, Bapak Abdullah Eli SHMH, yang juga mantan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku periode 2017-2022. Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang semangat ya, walaupun berpuasa tapi harus tetap semangat ya. Oke, saya ulang Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu biar kita lebih semangat ya, biar saya juga di depan semangat Bapak Ibu ya. Oke, baik, senang sekali saya boleh ada bersama-sama dengan Bapak Ibu semua
dalam acara yang sangat luar biasa sore hari ini ya, ngabuburit pengawasan. Baik, tema kita yang diangkat kolaborasi pengawasan bersama masyarakat di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Betul ya Bapak Ibu ya? Atau saya salah? Betul ya? Oke, baik. Nah, untuk tidak membuang-buang waktu, saya sudah ada di depan bersama dengan narasumber kita yang akan memaparkan materi yang telah disiapkannya. Dan Bawaslu Maluku sore hari ini menghadirkan seorang yang sudah sangat expert di bidangnya Bapak Ibu. Sehingga tidak salah kalau hari ini beliau hadir di sini untuk memberikan pencerahan buat setiap kita yang hadir bersama-sama. Dan yang sudah hadir bersama-sama dengan kita seperti tadi yang sudah disampaikan oleh MC adalah Bapak Abdullah Eli, SHMH. Begitu nama lengkap beliau dengan gelarnya ya. Betul ya Pak ya? Izin Pak? Oke, baik. Atau beliau biasa kami sapa Pak Uya. Beliau adalah anggota Bawaslu periode 2018-2022. Beliau juga sempat menjabat sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Maluku. Dan untuk tidak membuang-buang waktu, saya akan langsung menyerahkan mic ini kepada Pak Uya untuk dapat menyampaikan apa yang telah beliau persiapkan dan untuk semua kita yang sudah hadir di sini. Boleh dengan tepuk tangan yang meriah boleh kita sambut Pak Uya, Bapak Abdullah ini. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahagia sekali bisa berada di tengah-tengah Ibu Bapak sekalian. Yang kami hormati, kami banggakan, kami cintai Ketua Pak Subair beserta anggota ada 4, Ibu Tuti, Pak Stefin, Pak Sohibul, Ko Sohibul ya. Jadi kalau ini RI punya, nanti kalau ke provinsi tadi saya kutip, ini beliau punya. Jadi Sohibul baik kita, Pak Daim. Di awal ini kami ingin menyampaikan terima kasih pada Bawaslu Republik Indonesia yang mempercayakan, mengundang, memberikan kesempatan kepada kami untuk mengisi materi ngabuburit. Kita ini juga belum tahu ngabuburit ini apa, cuma prinsipnya itu adalah ketong duduk sama-sama bercerita gitu. Kalau istilah Ambon, ketong duduk cerita sama-sama lalu tunggu buka puasa. Ngabuburit ini sendiri ya mudah-mudahan saya keliru ya. Tapi di saat ini kami menyiapkan beberapa poin-poin berkaitan dengan strategi-strategi pengawasan. Nah, di dalam penyampaian ini saya lupa belum menyapa teman-teman dari panitia provinsi. Terima kasih seluruhnya, moderator, ibu, bapak, hadirin yang pada kesempatan ini hadir bersama-sama untuk mengikuti ngabuburit yang juga kami hormati, kami banggakan, kami sayangi. Nah, ibu bapak sekalian, di materi ini nanti kita akan kurang lebih sekitar ada 4 atau 5 tahapan yang nanti akan kita ikuti dalam processing ini dan nanti dilanjutkan dengan diskusi. Yang pertama berkaitan dengan, karena ini berkaitan dengan bulan puasa, maka ada ayat suci maupun di Alkitab yang akan saya kutip, kemudian diikuti dengan prinsip dasar dari proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, kemudian dasar-dasar hukumnya, lalu proses pencegahan dan penindakan seperti apa, dan sampai pada contoh-contoh bagaimana kita melakukan satu proses pencegahan dan penindakan. Tapi di penindakannya saya tidak menyentuh, saya hanya sebatas memperkenalkan saja, karena itu merupakan lahannya Pak Stefin ya. Kalau Pak Daim kah? Dia orang Sohibul hajatnya cukup banyak ini ya. Kawan Ali sampai sini saya kita bisa. Ya, baik. Ibu bapak sekalian, ini karena saya ada di fokus beta, izin pakai apa namanya? Karena ini ayat yang akan dikutip. Jadi saya kutip sebentar.
Iya, ini nanti ada kolaborasi untuk Arab dan Latinnya. Ibu Bapak sekalian, yang pertama di Al-Baqarah ayat 188 ya. Ayat 188 yang mana dinyatakan bahwa ini saya bacakan ini nanti Pak Ustadz tolong kasih koreksi kalau keliru. wala takunu amwalakum bainakum bil batili wa tu'lu biha ila hukami litakulu farikan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, artinya dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. kemudian yang kedua, benar kata firman Tuhan bahwa suap itu membuat orang menjadi buta terhadap yang benar dan merugikan orang-orang yang tidak bersalah. Ini Keluaran 23 ayat 8. Ibu Bapak sekalian, Nanti yang Kristen tolong koreksi kalau keliru. Nah, ada kata kunci suap di situ. Suap ini adalah satu hal yang sebetulnya dia membawa dampak yang buruk bagi satu perkembangan demokrasi. Nah, saya tidak bermaksud untuk menyampaikan ini sebagai seorang ahli agama, tetapi paling tidak hal ini bisa dijadikan sebagai dasar atau fundament untuk teman-teman organisasi kepemudaan ataupun juga tokoh masyarakat ataupun juga tokoh agama untuk dapat mendasari ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran maupun Alkitab ini sebagai dasar untuk mengingatkan. Kenapa ada kata mengingatkan? Saya ingin melanjutkan lagi di surat Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3 ya. Wal asri ya, innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabar. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ayat ketiganya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang saling memberikan nasihat, saling nasihat menasihati, ya. Dalam hal apa? Dalam hal kebenaran dan keadilan. Teman-teman, kenapa ini saya angkat di awal penyampaian materi ini? Karena sifat dasar dari manusia adalah lupa. Ketung hari ini baru dengar penjelasan, insya Allah keluar lagi tatoki sadiki akan su error ya. Ketung sing itu tadi yang tuh bilang apa tuh? Ya, jadi dasar ini yang kemudian dipakai dan juga digunakan oleh Bawaslu untuk menerapkan strategi utamanya yaitu pencegahan dan penindakan ya. Nah, di Undang-Undang 7 2017 khususnya pasal 97 poin A ya, itu dijelaskan bahwa Bawaslu itu bertugas untuk melakukan pencegahan dan siapa yang tahu? Ya sekarang dong ada sidang-sidang nih apa? Penindakan. Terima kasih ya. Ada pencegahan dan penindakan. Itu kalau pendapat saya adalah sangat tepat dilakukan proses peringatan-peringatan dini, early warning system. Model seperti ini, ketumpuk pertemuan seperti ini adalah ide gagasan yang sangat baik untuk dilakukan pencegahan. Kenapa? Karena kalau kita tarik menghubungkan dengan ayat tadi, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ya,
kecuali seperti sekarang kita saling ingat-ingatkan, ya. Nanti pada slide berikutnya kita akan melihat bahwa ada ancaman-ancaman pidana yang nanti akan diterima, ada ancaman-ancaman administrasi yang nanti akan diterima dan sebagainya. Itu yang kemudian harus dijadikan sebagai informasi awal untuk melakukan satu proses pencegahan. Pencegahan itu bukan berarti hari ini atau bulan ini dilakukan, oh sudah Pak, ketong su bikin pencegahan, ketong su bikin sosialisasi, sudah cukup. Jangan, ya, karena kembali lagi bahwa proses itu membutuhkan kreativitas, baik itu dalam bentuk yang hard copy maupun soft copy. Hard copy itu seperti ini, ya, ada spanduk yang kemudian mengingatkan ibu bapak jangan dapat jangan terima uang. Ada serangan fajar, ya, kayak tadi Pak Ketua bilang, ini anto sudah janji getong 300 balik kasih 100 saja, ini 200-nya belum ada nih, bagaimana nih? Nah, kalau bisa itu jangan terjadi, ya ibu bapak. Kenapa? Karena ada secara spiritual di dalam agama itu yang kemudian melarang ibu bapak untuk menerima hal seperti itu. Suap, kata kunci suap tadi yang ada di Al-Baqarah ayat 188 dan Keluaran 23 ayat 8 tadi. Nah, di situ bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengkampanyekan kepada komunitasnya masing-masing, Pemkri, ya, GMKI dan sebagainya. Nah, itu paling cocok untuk suarakan itu. Juga di IMM, HMI, silakan disuarakan itu menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ibu-ibu, ya, dengan jemaatnya sekalian atau jemaahnya sekalian. Nah, silakan itu digunakan untuk apa? Untuk proses pencegahannya. Bisa juga dibuat dalam bentuk video-video pendek, ya, video-video pendek yang nanti kemudian itu dijadikan sebagai kalau video pendek ini kan termasuk dalam digital, ya, digital atau kampanye atau sosialisasi secara digital, dan itu tidak membutuhkan space, tidak membutuhkan ruang yang besar, dan dia akan terus-menerus akan melakukan proses peringatan itu. Caranya bagaimana? Caranya kalau ibu bapak mempunyai teman, ibu, maaf nama siapa? Boleh kenalan, beta Abang Uya. Ibu Rosmini dari Muslimat NU. Muslimat NU itu kalau dorang punya struktur itu ada berapa banyak? Boleh tahu? Ada 200, 300? Kalau di wilayah itu 40, maksudnya pengurusnya. Ya, 40. Kalau secara keseluruhan seluruh kabupaten ada. Oke. Jadi 11 kabupaten. Taruhlah 40 kali 11 itu sekitar 400 orang atau 500 orang, ya. Itu banyak sekali. Banyak yang, ya. Nah, itu apalagi sampai di ranting, bayangkan. Ya. Sama juga Pemkri, ada IMM, ada HMI, ada PMII di situ, ada Fatayat NU di situ. Bayangkan kalau semua jaringan itu difungsikan, ya, dimanfaatkan untuk memberikan peringatan. Apa yang didapat? Yang didapat yang pertama, ibu-ibu ini sudah melakukan satu peringatan. Memberikan peringatan dan mendapatkan pahala di situ. Kemudian yang kedua, ibu dan bapak sekalian yang hadir di sini sudah membantu Bawaslu. Yang ketiga, ibu dan bapak bantu ibu dan bapak pun saudara-saudara sendiri. Siapa saja? Ya om, ya tante, ya memang agak jauh dari pusat perkotaan atau pusat informasi, maka mereka ini akan rentan terhadap tadi money politik yang janji kasih 300 kan dapat cuma 100.000. Nah, jadi bukan itu saja. Kami kemudian melangkah pada tahap berikutnya bahwa kenapa proses ini dilakukan, ngabuburit ini dilakukan, tentu ada maksud dan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya ingin menjadikan ibu bapak ini bagian dari Bawaslu, ya, ingin menjadi bagian dari pengawasan secara partisipatif, ya. Nah, pengawasan secara partisipatif itu manfaatnya banyak sekali ibu bapak sekalian.
nanti bisa didiskusikan dengan Bawaslu, tapi ada informasi-informasi di saat kami masih melaksanakan tugas, itu banyak sekali menerima informasi dan proses pencegahan itu dapat dilakukan. Misalnya Pak Bupati Maluku Tenggara akan mengganti atau menggeser kepala-kepala dinas, ya, pada saat itu siapa namanya, agak muka kayak China sedikit, Pak Bupati Maluku Tenggara, Pak Andre, ya, Pak Andre Notanubun. Nah, bayangkan begitu didapatkan informasi yang kualifikasinya A1, itu langsung diberikan surat peringatan dini, Pak Bupati jangan lakukan proses penggantian itu. Itu kenapa? Itu informasinya dari ibu bapak sekalian, informasi dari masyarakat yang ada di Maluku Tenggara, informasi yang diberikan oleh stakeholder dalam pemilu ini atau pemilihan kepala daerah nanti. Nah, itu manfaatnya kemudian proses ini dapat terus dikembangkan, terus dilakukan dan menyentuh sampai pada level masyarakat yang paling jauh, yang paling tidak tersentuh oleh informasi dan sosialisasi seperti ini. Pernah kami lakukan satu kegiatan di satu kabupaten, dia bilang, Bapak seumur hidup ini ketong baru dapat kegiatan seperti ini. Iya Bapak, betul ini Bapak, ketong baru dapat akan. Jadi Bapak datang ini kasihnya ketong terima kasih banyak-banyak. Nah, itu berarti Pak Ketua dan anggota itu juga bisa melakukan satu rintisan kegiatan-kegiatan yang tidak hanya dibatasi oleh ruang dan waktu saja, tapi bisa juga dilakukan sampai ke pedalaman dan pedesaan. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, bahwa kemudian kenapa harus dilakukan satu proses kegiatan seperti ini, kegiatan partisipatif seperti ini. Karena kalau kita melihat dari sisi struktur, organisasinya dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bawaslu, kami batasi mulai dari Bawaslu Provinsi turun sampai dengan pengawas TPS itu sangat terbatas. Ya, di Bawaslu Provinsi misalnya hanya ada 5 orang. Pengawasnya didukung oleh sekretariat untuk mendukung administrasi dan keuangan. Di kabupaten hanya 3, di kecamatan hanya 3, di desa kelurahan hanya ada 1, dan TPS ada berapa? 1, ya? 1 kah ada 2? Pengawas 1 ya? Ya, beta jasa beta keliru, beta bilang 2, silakan. Tapi sempapa juga beta bilang 2, nanti berdong koreksi toh, Pak Ketua. Oke, ya teman-teman. Jadi kembali kita pada proses sumber daya manusia yang dimiliki. Saya coba ke Kota Ambon. Kota Ambon bisa ada yang bantu, ada berapa kecamatan di Kota Ambon? Ada 5. Pak Sohibul Hajat jam bilang kita mau tanya ibu-ibu juga. Om nama siapa? Abang? Johan. Johan Leteo. Ada berapa kecamatan Om? Ada 5. 5 berarti kali berapa orang tadi saya katakan? Pengawasnya ada berapa? 3. 3 berarti hanya 15. Kota Ambon ini besar ke kecil? Mamai. Ketong yang dekat-dekat saja di Batu Merah, ini Batu Merah nih. Kecamatan Sirimau. Kecamatan Sirimau hanya ada 3. Kemudian dia ke desa, ya. Di desa itu Batu Merah dia punya 1 saja. Dong bisa bayangkan dari Batu Merah di bawah di pasar itu dia naik sampai di Stein. Kira-kira bisa keseng untuk proses pengawasan itu dia bisa maksimal? Jawabannya hampir dapat dipastikan seng Pak. Seng bisa. Mau bikin model bagaimana juga seng bisa. Mau bagi diri bagaimana juga seng bisa. Jadi satu-satunya jalan adalah dengan mengajak ibu bapak sekalian menjadi bagian dari satu proses pengawasan itu. Nah, itulah kemudian Bawaslu RI bersama-sama dengan Bawaslu Provinsi melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, Buburit ini tentu dia punya, nanti kalau keliru juga teman-teman RI bisa koreksi saya ya.
Ngabuburit ini sebetulnya menginginkan ada kerjasama-kerjasama yang sudah pernah dilakukan itu diupdate lagi untuk pemilihan kepala daerah. Diupdate tentu dengan harapan-harapan yang baru bahwa ibu bapak bisa berkontribusi. Berkontribusi ini apa? Membantu diri ibu bapak sendiri dalam memahami satu proses atau dinamika dalam demokrasi. Dan yang kedua, ibu bapak membantu ya saudara-saudara agar tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan satu kejahatan, dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi, yang sering dilakukan. Nah, ibu bapak, kejahatan yang paling sering dilakukan adalah yang berkaitan dengan ayat pertama tadi, suap. Pada saat pemilihan, pada saat kampanye itu semua orang akan berubah menjadi baik, dia akan berubah menjadi seorang malaikat. Ya, dia baik bukan main. Dia akan datang, dia tanya Caca ada jilbab ada berapa nanti ini? Abang punya ada. Kira-kira kalau abang kasih Caca ada pun ini keseng, ada perasaan ini dia kasih untuk apa? Kira-kira ada keseng? Ila maksudnya ada pasti ya. Bayangkan kalau kita kasih cincin, Caca ini cincin ini bagus for Caca, Caca pakai. Kira-kira kalau beta yang ada maksud untuk mendapatkan Caca itu berarti beta yang bisa bilang lah orang Ambon nanti ya itu bego sama sekali ya. Kalau memberikan tanpa mengharapkan itu berarti sesuatu yang memang mustahil ya, mustahil atau yang masuk di akal sama sekali. Kalau beta memberi kemudian tidak berharap untuk menerima sesuatu. Beta kasih abang haji pun kopiah sajadah ya, kasih tasbih atau beta bilang abang nanti beta kasih umroh ya. Nah kasih umroh tapi dia titik di situ, dia yang lanjut ya. Nanti abang tanya itu menarik tuh, akan pun cara bagaimana. Nah baru dia mulai buka pelan-pelan, abang begini beta pun maksud beta ini kan ada caleg ini, beta ini ada calon ini. Kalau bisa abang pun jamaah itu abang. Oh begitu. Jadi ada udang di balik batu. Di balik apa tuh? Bambu. Kalau bambunya pecah ya sudah selesai. Nah, jadi berarti ada semua hal yang pasti akan dilakukan untuk melakukan proses mendapatkan dukungan tadi dengan berbagai macam cara. Ada juga gratifikasi yang bisa juga diberikan dalam bentuk jasa ya, jasa-jasa yang lain macam-macam jasa ya. Ada barang, ada jasa, ada juga janji-janji ya. Contoh tadi itu termasuk dalam janji yang tidak ditepati ya. Nah, ibu bapak sekalian, dengan demikian maka proses-proses untuk pencegahan ini dapat dilakukan secara maksimal ya. Saya mau memberikan beberapa contoh digital tapi sayangnya tidak bisa ditampilkan di sini. Kalau misalnya di slide saya itu bisa diputarkan di bagian akhir proses-proses pencegahan. Nah itu juga baik untuk proses penyampaian secara digital. Jadi ada hard, ada digital ya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini bisa juga dijadikan sebagai momentum untuk memberikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat atau komunitas-komunitasnya untuk proses penyadaran itu bisa terjadi di komunitas masing-masing. Nah, ini beta belum sampai di sebelah nih. Ternyata ada peserta sampai di sebelah ya. Oke, beta say hello dari sini ya, teman-teman yang ada di samping kiri ya. Kalau lihat dari belakang ke depan. Nah, ibu bapak sekalian, berkaitan dengan dugaan-dugaan pelanggaran yang sering atau mungkin akan terjadi, itu selain dugaan money politik, ada dugaan pelanggaran administrasi. Administrasi atau administratif adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Ya, dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara teknis, dan nantinya itu akan dilaporkan atau nanti bisa
dipersoalkan, biasanya laporan itu akan ada muaranya ke Bawaslu. Kemudian ada dugaan pelanggaran kode etik, ya, pelanggaran kode etik adalah dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat penyelenggara pemilu melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan sesuai dengan kode etik yang sudah disepakati sebagai standar di dalam melakukan satu penyelenggaraan pemilu. Kemudian apalagi 1, 2, 3 sudah ya dugaan pelanggaran. Kemudian ada juga sengketa. Nah, di Bawaslu Provinsi Maluku itu pernah menjadi terbaik kedua di bawah pimpinan Ibu Astuti Usman. Ya, bisa tepuk tangan ya. Jadi kalau beliau ini KPU datang pasti beliau marah-marah, ini Nguniki apa lagi bikin pelanggaran ini, cepat selesai. Setelah selesai kita banting penghuni. Jadi selesai. Bayangkan kita terbaik dari 33 provinsi. Ini beliau ini punya jasa yang besar untuk proses peraihan terbaik kedua secara nasional. Pada saat itu Bawaslu RI masih menerapkan Bawaslu Award, ya. Sekarang mudah-mudahan ada lagi Bawaslu Award sehingga Pak Daim ya juga bisa memberikan karya-karya terbaik. Beliau punya pasukan itu kalau di Buru Selatan itu ada yang melakukan proses pencegahan itu dengan tabaos. Mereka tabaos itu bukan hanya di darat saja tapi di laut. Ombak besar, kampung yang tidak bisa dijangkau dong pakai halo-halo dong lewat kapal speedboat atau motor tempel itu dong pi halo-halo sampai sana. Om jam bikin ini 1, jam bikin ini 2, jam bikin ini. Karena apa? Karena melanggar, ya. Dong rincikan 1, 2, 3 semua. Nah, mudah-mudahan lewat kesempatan ini kami ingin sarankan pada tim Bawaslu RI agar karena habis COVID ini ya dia pakai program juga, jadi habis program ya selesai COVID ya. Jadi sudah bisa lagi dilakukan satu proses award lagi sehingga menyemangati teman-teman yang ada di provinsi maupun kabupaten untuk melakukan satu persaingan. Jadi kalau dalam proses untuk melakukan satu pengawasan, kalau ada yang menantang seperti itu maka girahnya itu kemudian akan muncul, ya, akan muncul dan mereka akan berlomba-lomba, ya, berfastabikul khairat. Mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan, ya. Insya Allah kami berharap bahwa ibu bapak pada saat hadir di sini itu sudah mempunyai segudang pertanyaan, ya, segudang masalah. Masalah itu ada tasjid, jadi 2 kali masalah. Kalau masalah itu biasa, tapi ini masalah, ya, ada tasjidnya, jadi 2 kali persoalan, ya. Saya kira saya cukupkan di situ, ya, karena jangan berat-berat kata beliau tadi yang mengantar kita. Maka saya akhiri di sini dan kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Sekian dari kami. Baik, boleh tepuk tangan dulu untuk Pak Abdullah Eli, Bapak Ibu, terima kasih ya untuk kerjasamanya. Karena ini ngabuburit ya, jadi saya pikir kita tidak perlu terlalu tegang begitu ya, karena pemilu sudah selesai begitu, jadi kita tidak perlu tegang Bapak Ibu. Walaupun memang masih ada proses-proses yang akan kita hadapi ke depan. Baik, terima kasih Pak Abdullah Eli yang sudah memberikan beberapa atau menyampaikan beberapa hal terkait dengan strategi pengawasan pemilu partisipatif, penguatan pemilu partisipatif bagi kita semua yang hadir sore hari ini. Berdasarkan jam di saya ini masih 18:10. Setahu saya nanti kita batal buka puasa itu 18:42 kalau saya tidak salah, betul ya? Betul ya teman-teman ya? Betul? Oke, berarti kita punya waktu sekitar 30 menit begitu untuk ada dalam sesi tanya jawab. Nah, ini kesempatan yang baik untuk teman-teman semua yang berkesempatan hadir. Oke, baik. Dan saya akan langsung memberikan kesempatan kepada teman-teman
untuk boleh memberikan tanggapan atau juga masukan atau juga ada pertanyaan mungkin dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Abdullah Eli, kok ada yang mengganjal ya di hati saya ya. Ya boleh silakan disampaikan, dan kesempatan ini saya berikan kepada teman-teman, mungkin nanti dari teman-teman panitia bisa dibantu kalau di sebelah kanan saya ini ada yang mau bertanya, karena memang saya terhalang dengan layar monitor ini sehingga memang agak sulit melihat ya kalau dari sebelah kanan ada yang mau bertanya. Mungkin silakan teman-teman. Ya, ada satu. Ada lagi? Yang sebelah kanan adakah yang mau bertanya? Oh, belum ada. Oke. Oke, baik. Yang di depan saya mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Oke, mungkin kita berikan kesempatan dulu kepada Ibu yang ada di depan. Mungkin Ibu boleh memperkenalkan dirinya supaya kita juga semua bisa kenal ya Bu ya. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Urila Nisa, Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Provinsi Maluku. Yang pertama saya datang ke sini mengingat kembali pada saat saya pimpin Fatayat dan saya juga dilibatkan dalam pengawasan dan bekerjasama dengan Bawaslu pada saat itu. Mungkin ini kenangan kembali. Pada kesempatan ini saya bersyukur bahwa ternyata Bawaslu punya kekuatan yang luar biasa pada saat ini, yaitu mengadakan ngabuburit pengawasan, dan kami juga diundang, alhamdulillah syukur. Tadi saya mendengar apa yang Pak Eli sampaikan, luar biasa. Pertanyaan saya, sudah sejauh mana Bawaslu mengantisipasi semua yang Bapak ucapkan tadi? Artinya apa? Dalam pemilihan umum kenyataannya yang kita inginkan juga bisa berjalan dengan penuh maksimal, ternyata di lapangan banyak juga yang dialami oleh para pengawas dan juga kami masyarakat juga turut, walaupun kami tidak dilibatkan langsung dan kami juga tidak, tetapi kami juga bisa melihat pada saat kami datang mencoblos, pada saat itu juga terdapat juga kecurangan-kecurangan yang kami lihat. Mungkin itu saja, dan pertanyaan saya, sudah sejauh mana Bawaslu bisa mengantisipasi itu sehingga kedepannya tidak terjadi seperti yang sekarang ini, karena kalau kita melihat morat-marit sekali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Haja. Pertanyaan yang sangat baik sekali, dan mungkin untuk tidak membuang-buang waktu saya akan berikan langsung kesempatan kepada. Oh oke, baik. Mungkin dari teman-teman di sebelah kanan mungkin ada yang sudah menggelitik untuk bertanya, silahkan saya berikan kesempatan. Belum ada ya? Oke, baik. Oh ya, ada. Oke, baik. Silahkan kalau begitu kita tampung dulu pertanyaannya Bapak Ibu ya. Silahkan kepada saudari yang di ya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Iftin Yuninda dari Fatayat NU Maluku. Mungkin melanjutkan pertanyaan dari kakak sebelumnya, ibu sebelumnya, tentang sejauh mana peran Bawaslu dalam mengawasi proses pemilu, khususnya pada pemilu kemarin. Dan sebelumnya presiden sekali dengan kegiatan ini ya, untuk sebagai salah satu bentuk untuk pencegahan gitu. Tapi boleh. Baik, melanjuti dari pertanyaan Ibu tadi tentang sejauh mana proses Bawaslu dalam mengawasi proses pemilu. Kemarin Beta dan teman-teman Katon juga sempat terlibat dengan MOU dan juga kerjasama Bawaslu untuk pengawasan pemilu, dan Beta juga menerima banyak sekali informasi dari teman-teman yang kemudian juga ditindaklanjuti di Bawaslu. Mungkin secara ideal ya Katon perlu untuk secara ideal mungkin harus diawasi dan ditindaklanjuti gitu, tapi dalam proses lapangan Pak Katon selalu menemui
ketidaksesuaian ya, ketidaksesuaian, kecurangan yang nyata-nyata terjadi, tapi dilihat secara seolah-olah dinormalisasi gitu, entah dari penyelenggara pemilunya dan juga apalagi masyarakatnya. Dan sayangnya kemarin ada satu kasus di salah satu desa, mungkin sebagai poin pertanyaan juga, sejauh mana pengawasan Bawaslu dalam untuk kepemiluan ini khususnya di daerah-daerah terpencil, Pak. Jadi kemarin di salah satu desa itu terjadi banyak sekali kecurangan, salah satunya ada spanduk-spanduk yang ditampilkan di depan-depan kantor-kantor dinas, yang mana secara aturan tidak boleh ya, tapi malah diperbolehkan gitu, bahkan dari si penyelenggara pemilu sendiri. Kemudian ada juga kasus-kasus seperti PNS atau ASN yang juga turut serta dalam proses lapangan untuk mensukseskan ya tim sesnya, caleg-calegnya gitu. Dan kemudian terakhir tentang bagaimana Pak kiranya kita bisa melakukan pencegahan yang lebih efektif gitu untuk akar rumput. Karena kalau misalnya kita lihat dari kasus kemarin itu jadi sudah secara fisik kita lihat pelanggaran dan dari pihak penyelenggara bahkan dari pihak masyarakatnya membenarkan bahwa mereka tidak ingin melepaskan atau mencabut itu spanduk dengan alasan, wih kayaknya saya bisa nih karena ini salah satu toko ya, karena ini ibu sebagai contoh ini Ibu Widya punya foto, beta takut untuk kasih pindah, jadi kasih tinggal saja kapan. Jadi mungkin seperti itu Pak, soal bagaimana kita bisa lebih efektif dan lebih merata gitu untuk pelayanan untuk pencegahan ke akar rumput. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, iya. Sepertinya semakin menuju buka puasa ini semakin panas ya Bapak Ibu ya. Oke, iya. Siap, oke. Oke, baik, terima kasih. Oh, boleh maju ke depan? Ya, perkenalkan nama saya Freddy Abroaf dari Komisaris Daerah PMKRI Maluku. Ya, pertama mungkin saya memberikan apresiasi kepada Bawaslu Provinsi Maluku yang sudah sukses melaksanakan pemilu 2024. Di sini mungkin ada beberapa hal yang perlu saya ingin memberikan pertanyaan, Pak. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu, kita selalu melakukan komunikasi karena kita lembaga independen pemantau pemilu 2024. Segala pelanggaran di lapangan kita selalu melakukan koordinasi. Teman-teman saya di cabang, kabupaten, kota selalu kita berkoordinasi soal proses-proses bahkan sampai pada momen pemilu 2024 terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang kita terima. Tapi begini ya Bang, izin saya harus tekankan di sini bahwa kemudian kenapa kita tidak melakukan pelaporan sampai pada tingkat provinsi, kabupaten sampai provinsi, karena gini. Satu, aturan yang memberikan kita soal hak, tugas dan larangan kepada kami lembaga independen pemantau pemilu itu menjadi sebuah pagar tersendiri untuk kita, Pak. Contohnya di Maluku Tenggara, kita menemukan ada pelanggaran di hampir 5 TPS. Gitu. Kita sudah dalam tahap melakukan pelaporan, lalu berkoordinasi terkait dengan tindak lanjut terhadap pelanggaran ini. Tapi kemudian yang diberikan kepada kami adalah sebuah batasan yang tidak bisa kita langgar. Contohnya, dalam lembaga independen pemantau pemilu kita mempunyai hak untuk kemudian selalu bertukar informasi terkait dengan proses pelaksanaan pemilu. Tetapi kemudian pada pelanggaran itu kita melakukan temuan, kita memproses, di situ ada persyaratan terkait dengan jika ingin melapor harus melengkapi beberapa data. Gitu. Salah satunya yaitu data terkait dengan DPT, DPTB gitu. Nah, waktu kita mau proses ternyata barang itu, daftar ini sudah masuk di kotak TPS gitu. Kita dilarang untuk mengganggu proses pemilu. Sehingga laporan kita tersendat di situ. Gitu. Sehingga aturan dibuat tapi kemudian kita mencoba untuk melakukan kebenaran, kita dibatasi dengan aturan. Gitu. Dia tidak fleksibel. Gitu. Yang kedua, kemudian ini menjadi pertanyaan saya tersendiri bahwa kemudian yang kita tahu bahwa dari Bawaslu Provinsi memberikan rekomendasi di kabupaten kota jumlah TPS yang harus dilakukan PSU, pemungutan suara ulang. Tapi ternyata contohnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar kita pantau dari 9, sebenarnya data saya ada 13 TPS. Seharusnya PSU, tapi ternyata disampaikan ada 9.
Tapi kemudian di Tanimbar tidak ada pelaksanaan PSU. Begitupun di Kota Ambon, Maluku Tenggara, ada beberapa lagi. Gitu. Nah, apakah rekomendasi PSU tidak dilaksanakan? Padahal kita tahu PSU itu kan karena ada persoalan di situ. Tetapi kemudian tidak dilakukan PSU, berarti kita membiarkan persoalan ini terjadi. Itu sendiri seperti apa, Pak? Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah ada 3 penanya dan saya kira saya batasi dulu. Saya berikan kesempatan kepada Pak Abdullah Eli untuk menyampaikan jawabannya terkait dengan beberapa hal yang ditanyakan atau disampaikan oleh tadi 3 orang penanya. Saya persilahkan Bapak. Baik, makasih untuk Ibu Ketua. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu? Ini pertanyaan ini sebetulnya nanti bisa Ketompung Mahina 1 ini bisa jawab Akang, ya bisa bantu. Tapi paling tidak saya akan memberikan gambaran di saat kami masih melakukan proses pencegahan. Saya ulangi, masih bertugas ya, masih aktif sebagai Bawaslu. Nah, pada saat masih aktif, kegiatan-kegiatan yang dilakukan selain melakukan MOU juga tidak terbatas dibangun komunikasi langsung ke instansi yang dianggap sangat berhubungan ya, mempunyai hubungan yang langsung. Misalnya taruhlah dia sebagai seorang wartawan. Wartawan ini dong punya koneksinya banyak sekali Ibu. Dong punya jaringan kiri kanan muka belakang dan itu sangat tepat untuk dibangun kerjasamanya. Jadi stakeholder yang dari semua stakeholder itu mempunyai peran yang masing-masing. Ya, jadi kalau misalnya semua itu mampu untuk digerakkan, ya, dan informasi itu mampu diberikan secara dini, maka proses pencegahan itu dapat dilakukan. Sebagai contoh, tadi kami sampaikan bahwa di saat Pak Bupati Maluku Tenggara akan menggeser, itu informasinya sudah awal diberikan kepada Bawaslu, sehingga Bawaslu mampu untuk melakukan pencegahan. Apa saja? Surat peringatan dini. Surat peringatan dini itu akan berisi tentang hal-hal yang terlarang untuk dilakukan pada saat tahapan kampanye itu dilakukan. Kalau tidak, maka beliau kalaupun sudah sudah melakukan, maka beliau akan siap-siap diperhadapkan dengan sanksi-sanksi yang nanti akan didapatkan. Sanksi-sanksi itu juga yang nanti akan dimuat secara terperinci di dalam surat peringatan dini itu. Nah, itu dilakukan. Kemudian ada contoh yang lain juga, ada yang DPD melakukan senam, ya, senam kesegaran jasmani, lalu diikuti dengan pembagian souvenir. Nah, saat informasi itu diterima, itu juga dapat dilakukan proses pencegahan dini. Jadi, Ibu Bapak sekalian, proses pencegahan itu bisa akan efektif dilakukan dan tidak sampai pada proses penindakan itu kalau misalnya contoh saya berencana, ya, saya mempunyai niat untuk memberikan sebuah buku kepada moderator, ya, tapi belum menyerahkan nih, ya. Selama belum menyerahkan dan dia belum menerima, maka proses pencegahan itu bisa masuk di sini. Peringatan dini itu langsung ke objek yang nanti akan menerima ataupun yang nanti akan memberi. Karena saya ini sebagai pemberi dan saya mempunyai tujuan-tujuan yang tadi saya katakan ke Nona Fatayat tadi, pastilah beta kasih cincin 1 juta baru beta yang ada hati bagaimana. Pasti ya, pasti ada maksud di balik itu. Nah, itu berarti proses pencegahan itu bisa dilakukan. Nah, update-nya ibu-ibu Fatayat atau ibu-ibu muslimat NU itu bisa nanti koordinasi dengan Bawaslu, baik itu di Kota Ambon maupun ini Kota Ambon ada di belakang, ada komisionernya juga. Nah, itu bisa dilakukan proses check and recheck dan juga masukan yang positif pada beliau-beliau yang mempunyai wewenang untuk melakukan proses pencegahan dan penindakan. Baik. Kemudian yang kedua untuk Ketua Nona Fatayat NU ini
bagaimana di daerah-daerah terpencil yang sangat sulit terjangkau. Nah, saya ingin kembali membatasi, ini ruangnya bukan saat sekarang, tapi pada saat Bawaslu Award itu ada satu pengawas TPS yang kemudian diberikan penghargaan. Ini kalau dari SBB ada, ketong perlu belajar di SBB, Bawaslu SBB. Ya, kenapa ketong harus belajar di Bawaslu SBB? Karena Bawaslu SBB itu lewat pengawas TPS itu mampu melakukan proses perubahan yang sangat luar biasa. 360 derajat itu berubah. Kenapa? Karena pada TPS, satu TPS di TPS tertentu itu tidak pernah dilakukan proses secara seperti yang seharusnya. Jadi ada panggil yang nanti akan mencoblos, masuk ke ruang coblos, tapi biasanya nanti akan dilakukan sendiri oleh KPPS setempat maupun pengawas. Jadi itu ada satu kolaborasi yang negatif, ya, tanda petik itu negatif sekali karena melakukan proses pemenangan dengan kecurangan, dan itu tidak pernah tersentuh, itu tidak pernah dilakukan penindakan. Baru pada saat itu, ya, dilakukan penindakan. Nah, kenapa saya ingin menyampaikan informasi ini sebagai informasi untuk diketahui oleh teman-teman Fatayat maupun hadirin audiens yang hadir pada kesempatan ini, itu bahwa satu tempat yang sangat terpencil itu di sebentar beta ingat dia pun nama dulu di Ibu Tut, itu di mana kemarin yang TPS berhasil dapat terbaik pertama ada di kampung yang memang terkenal, mereka punya ya black magicnya cukup kuat, ya. Nah, itu dia melakukan proses rekaman itu dengan sembunyi-sembunyi, kurang lebih ada 7 video yang singkat-singkat kemudian kita jadikan satu, dan itu sebagai proses temuan dan dilakukan satu proses penindakan di situ. Nah, proses penindakan yang dilakukan adalah memerintahkan untuk PSU dilakukan dengan pengawasan maksimal dan tidak boleh ada lagi orang-orang yang melakukan kecurangan di situ. Dan itu berhasil. Itu berarti sampai ke tempat-tempat terpencil, kalau girahnya itu semangat untuk melakukan pengawasan dan menghasilkan seorang pemimpin yang baik, itu bisa tertanam dengan baik di sumber daya manusia yang Bawaslu miliki, maka percayalah bahwa proses itu akan menghasilkan seorang pemimpin yang benar-benar menjadi idamannya. Nah, kalau pertanyaan sekarang bagaimana Pak? Itu nanti tanya Ibu Tuti dan teman-teman, ya. Oke. Kemudian, nah ini spanduk dengan Ibu Widya, ini juga berat beta jawab belakang. Memang ini kalau dikatakan hampir bisa dikatakan bahwa kalau misalnya ini terjadi dan tidak dilakukan satu proses penindakan, itu disarankan jangan, ya. Karena proses peringatan, saya tidak tahu apakah teman-teman Bawaslu sekarang sudah melakukan satu peringatan dini pada kasus yang Nona sampaikan tadi, tapi saya yakin bahwa pasti itu sudah dilakukan. Apalagi Om Daim ini baru dengar sadiki saja dia kasih turun pasukan, ya. Nah ini contoh, ya, contoh kemarin ada yang bagi-bagi sembako, ya, ada seseorang yang memberikan informasi kepada Daim dan Ibu Tuti, itu langsung adakan pergerakan, ya, proses pencegahan itu dilakukan, ya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan nomor sekian, ya. Nah, itu karena apa? Karena ada kerjasama dengan para stakeholder, termasuk juga yang sudah purna di Bawaslu itu bisa memberikan informasi, ya, agar proses pencegahan itu dilakukan. Kenapa harus dilakukan pencegahan? Bayangkan kalau sampai itu dilakukan penindakan dan kasusnya banyak, itu pasti tidak akan keburu untuk menyelesaikan dalam waktu yang relatif sangat singkat. Itu berarti apa? Itu berarti dianggap tidak profesional. Itu berarti apa? Itu berarti akan diperhadapkan dengan DKPP. Nah, itu berarti yang terakhir berarti dia akan mengurangi satu
portofolio bahwa seseorang ini sudah pernah dihadapkan dengan DKPP, ya. Oke, kemudian ASN yang mendukung caleg. Nah, ini juga kalau nanti slide kami boleh dibagikan ke teman-teman peserta untuk teman-teman panitia. Nah, di situ ada kami uraikan bagaimana ancaman-ancaman pidana maupun administratif yang nantinya akan diberlakukan kepada seseorang yang melakukan dugaan pelanggaran, baik itu administratif maupun dugaan pelanggaran money politik yang dilakukan. Nah, dengan demikian kalau itu terus-menerus diingatkan sampai dengan batas yang memang tidak lagi bisa ditoleransi atau sudah terjadi proses serah dan menerima. Kalau orang kawin itu ada apa, Ibu Ketua? Ijab dan kabul, ya. Nah, kalau ijab dan kabul itu saya nggak ada obat lagi, tetap tangkap tangan, bawa sidang, selesai. Saya cerita itu saya nggak ada lagi pencegahan. Masuk, datang sidang OC, ya, karena melakukan dugaan pelanggaran. Nah, ya, jadi nanti update-nya untuk ASN maupun Ibu Widya, silakan nanti Fatiyat bisa bersurat. Ya, ini juga menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan Ketua Komda, ya, Pemkri. Misalnya Pemkri ingin membutuhkan satu informasi. Sebagai lembaga publik, KPU maupun Bawaslu itu dia mempunyai kewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan informasi yang dimintakan oleh pemohon informasi, baik secara individu, secara perorangan maupun secara organisasi. Nah, kalau ini kan secara organisasi nih. Nah, silakan itu dimintakan. Kalau tidak dimintakan dan kalau tidak dipenuhi 3 kali 24 jam, maka itu dasar untuk melakukan satu proses sengketa informasi. Ya, silakan itu dilaporkan ke Komisi Informasi dan itu bisa disidangkan. Ya. Nah, nanti akan ditanyakan, KPU, Bawaslu, kenapa dorong belum kasih ini permintaan dari Komda Pemkri? Nah, nanti prosesnya nanti dilakukan dalam proses persidangan, ya. Oke. Baik, kemudian untuk PSU, kemudian juga pelanggaran di 5 TPS di Maluku Tenggara, ya. Saya kira begini, saudara-saudara sekalian, bahwa dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi ataupun proses penindakan yang nanti akan terjadi itu bisa dengan, kalau misalnya ada keterbatasan di dalam penindakan, dan tentu untuk pemberian wewenang itu adanya di Bawaslu. Jadi kalau Komda misalnya terbatas dengan bagaimana cara melakukan satu proses pengawalan dan sampai ke penindakan, itu memang ada batasannya di situ. Proses penindakan itu hanya ada di, kalau itu berkaitan dengan pidana umum maka larinya ke kepolisian. Kalau berkaitan dengan pidana pemilu maka akan larinya ke Sentra Gakumdu yang ada di dalamnya Bawaslu. Nah, kalau prosesnya terbatas seperti itu, silakan itu disampaikan. Ibu Bapak Bawaslu, ini ketong punya temuan di lapangan seperti ini, dugaan pelanggaran, dan itu dipantau. Setelah dilaporkan, setelah diterima, setelah mendapatkan laporannya, berita acara penyampaian laporan, itu silakan Bapak-bapak bisa memantau prosesnya sudah sampai di mana, sejauh mana proses penindakan itu dilakukan oleh Bawaslu. Nah, silakan kalau misalnya Bawaslunya belum melaksanakan, kasih ingat lagi, Om Bawaslu, Ibu Bawaslu, tolong ketompung laporan ini sampai di mana, ya. Kalau tidak salah, proses yang ada sekarang itu sudah melakukan proses pengecekan dengan sistem online. Jadi dengan Android ini bisa mengakses sistem-sistem yang telah dibuat oleh Bawaslu. Jadi dalam satu proses pelaporan itu untuk mengecek seberapa jauh proses itu sudah dilakukan satu penindakan, maka biasanya itu bisa dipantau. Kalau misalnya terkendala dengan informasi, bisa
didatangi secara offline maupun dimintakan secara online. Ya, saya kira demikian teman-teman. Saya ucapkan terima kasih ini. Kalau masih lanjut, alhamdulillah. Tapi kalau seng juga, beta ucapkan banyak terima kasih atas interaksi ini. Mengakhiri, kami mohon maaf atas segala kekurangan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Terima kasih Bawaslu RI, terima kasih Bawaslu Provinsi, terima kasih teman-teman semua yang mendukung dan hadir pada kesempatan ini. Kami akhiri, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Uya. Dan juga kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang tadi sudah boleh menyampaikan pertanyaan atau hal-hal terkait dengan pengawasan pemilu dan juga terkait dengan materi yang tadi telah disampaikan oleh Pak Abdullah Eli. Teman-teman semua, sekarang waktu di handphone saya menunjukkan pukul 18.36. Saya mohon konfirmasinya, apakah ini kita sudah buka puasa ya? Oh sudah, hampir ya Pak ya? Oke, berarti kita sudah mendekati buka puasa dan saya kira kalau sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya karena semua sudah antusias menunggu buka puasa. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Abdullah Eli yang sudah berkenan hadir dan memberikan pencerahan kepada semua yang hadir bersama-sama di sore hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah boleh hadir berpartisipasi dan dalam kegiatan ngabuburit pengawasan di sore hari ini. Dan karena ini sudah menuju buka puasa, Bapak Ibu kita akhiri ya kegiatan kita di sore hari ini dengan harapan bahwa semua yang sudah kita lakukan di sore hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita dan juga untuk bangsa dan negara ini. Sekali lagi saya boleh minta tepuk tangan untuk kita semua yang sudah boleh hadir. Ya. Mewakili seluruh rekan-rekan panitia, kami mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak. Ya juga terima kasih banyak Pak. Iya. Oke. Baik, dengan demikian maka saya izin. Oke. Baik, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara ngabuburit pengawasan dengan tema kolaborasi pengawasan bersama masyarakat di bulan Ramadan 1445 Hijriah di Provinsi Maluku 18 Maret 2024. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke. Baik, teman-teman, untuk doa buka puasa izin dari panitia konfirmasi ke saya, kami minta kesediaan dari Abang BJ untuk boleh memimpin kita dalam doa buka puasa. Saya persilahkan waktu dan tempat ini kepada Abang. Silakan. Oh, belum ya? Cek. Oke, baik. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك جنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين.